Oke, halo semuanya, selamat sore dan salam kenal. Mungkin awal ini aku bakal on cam dulu, tapi nanti pas mau mulai materinya aku bakal off cam karena takutnya jaringannya terganggu. Dan let me know kalau memang suaranya terputus, bisa di kolom chat kasih tahu aku atau misalkan aku nggak lihat kolom chat bisa bersuara aja bilang bahwa suaranya putus atau yang mungkin kenal aku bisa WA aku bahwa suaranya putus gitu. Oke, mungkin aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sorry kalau agak-agak ada berisik-berisik sedikit. Sebelum masuk ke materi, aku mau perkenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Halo, aku Sri Indarti. Aku di sini sebagai salah satu murid MSIW Batch 6 dari BIS AI yang mendapatkan tugas untuk membawakan webinar sebagai salah satu syarat lulusnya. Dan aku tidak ada target apapun, tidak ada target peserta berapapun. Yang terpenting adalah aku bisa menyampaikan apa yang mau aku sampaikan. Lalu pendidikanku, aku dari Universitas Trilogi, Teknik Informatika. Lalu aku juga pernah berkuliah di CIP, CCIT, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan Teknologi Informasi. Experience-ku sampai saat ini adalah aku menjadi lead atau ketua dari Google Developer Student Club, chapter Trilogi University. Lalu aku juga pernah redesign aplikasi Daily Foodie. Aku pernah menjadi speaker UI UX designer di GDSC dan aku pernah menjadi junior UI designer di Sama-sama Jaga. Oke, our agendas hari ini. Sebelumnya aku off cam dulu kali ya, biarin enak. Takut putus. Oke. Agenda kita sore hari ini sambil nemenin aku dan kalian ngabuburit di hari-hari menjelang lebaran ini. Agendanya adalah ada present materials, lalu ada tips and trick, dan yang terakhir ada audience sharing. Dan kan kalau di pamflet atau di poster kan itu dari jam 3:30 sampai 5:30 ya. Aku rasa itu kelamaan banget. Mungkin nanti aku bakal percepat, takutnya kalian juga ada kegiatan lain, begitupun dengan aku. Tapi rules webinar kali ini adalah yang biasa aku terapin selalu. Tidak ada yang hebat dan paling hebat, lalu tidak ada yang berguru maupun menggurui. Jadi kita sama-sama belajar. Aku bisa salah, kalian bisa salah, dan kita semua bisa salah. Yang terpenting adalah saling mengingatkan dan saling membenarkan memang kalau itu salah. Di webinar ini aku bakal bahas benar-benar basic banget, tidak menjurus kemanapun. Benar-benar mau kalian tahu basic-basic UX di industri itu seperti apa. Pertama kita kenalan dulu apa itu UI UX. UI UX desain tidak hanya dibutuhkan di dalam layar. UI UX berlaku di semua produk, artefak, dan sistem. Jadi kalau kalian tahunya UI UX itu cuma buat aplikasi, buat website, sebetulnya tidak dikelompokkan dalam hal itu aja. Benar dalam kehidupan sehari-hari kita pun itu mengandung yang namanya UI UX. Contohnya ini adalah contoh UI UX yang paling sering ditampilin oleh para pembicaranya gitu. Pertama adalah, aku nggak tahu kursorku kelihatan nggak ya? Ya kita mulai dari yang sebelah kiri layar yang botolnya tinggi. Yang botolnya tinggi, kalau dilihat dari segi UI itu memang bagus, botol saus pada umumnya. Tapi sedangkan kita lihat UI yang sebelah kanan layar yang lebar, itu kayaknya tampilannya kurang banget gitu ya. Terus kita lihat dari segi UX, kalau yang botolnya tinggi itu akan susah banget yang namanya ngeluarin
sausnya. Sedangkan yang sebelah kanan itu tinggal di apa ya, dipencet ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia yang baik. Pencet itu apa? Ditekan, botolnya itu akan keluar sausnya. Tapi balik lagi, misalkan di UX yang pertama, ketika sausnya habis, itu akan susah. Kalian tahulah orang Indonesia seperti apa, tidak mau rugi. Kalau botolnya belum benar-benar kinclong, itu namanya belum habis, belum dikatakan habis. Jadi ketika sausnya berada di bawah botol, itu mereka cenderung akan membalikan botolnya. Tutupnya akan berada di bawah supaya sausnya turun ke bawah ke dekat tutupnya. Sedangkan kalau yang sebelahnya itu tidak perlu menunggu membalikkan tutupnya, karena memang didesain tutupnya berada di bawah. Jadi otomatis saus-sausnya akan langsung ke bawah ketika kita sudah terambil isi sausnya gitu. Jadi, user interface ini mengacu pada tampilan visual, looks, dan style yang memaksimalkan usability serta user experience. Itu pengertian dari user interface. Banyaklah pengertian-pengertian user interface di luaran sana yang mungkin bisa kalian cari sendiri, tapi mostly ini adalah pengertian yang mudah untuk dipahami. Jadi UI sama dengan tampilan visual gitu. Lalu kita ke user experience atau UX sekarang. UX mengacu pada bagaimana suatu produk bekerja dan digunakan pada kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya adalah bekerja dan digunakan. Kita lihat selanjutnya. Experience. Experience adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk. Jadi ketika kita sudah merancang semuanya dari UI, dari UX, kita harus melihat gimana sih respon dari user menggunakan produk kita. Kayak POV setelah menggunakan produk lah. Apakah senang, biasa aja, kayak apakah geram menggunakan produknya, itu tuh kita harus tahu sebagai seorang UX designer. Lanjutan dari botol saus yang tadi, kita memperhatikan UI dan UX-nya. Estetika dan dari segi sekilas. Tapi coba kita deep lagi, kita pelajari lebih dalam lagi mengenai usability-nya. Ketika sorry. Oh, maaf, putus ya. Wait. Oke, aku lanjut. Semoga omonganku tadi nggak putus, cuman share screen ya yang putus. Di sini usability, kita lihat dari tutupnya. Cenderung kalau ngeluarin saus atau apapun pasti akan ada di sekelilingnya bekas-bekas saus yang keluar gitu. Di tutupnya biasanya, jadi kayak berkerak gitu. Terus gimana solusinya? Masa kita cuman hanya menyelesaikan desain UI-nya seperti ini, lalu hanya mementingkan UX-nya hanya sampai tahap ini, tapi tidak lebih dalam lagi. Nih, contohnya kayak gini. Ketika digunakan, itu tuh sausnya bakal beleber kemana-mana, gitu. Terus solusinya adalah di yang sebelah kanan. Mungkin bisa ditambahkan katup seperti ini. Atau kalian tahu atau mungkin pernah tahu iklan dari madu TJ. Madu TJ kan dia punya botol dimana kalau di shake, kalau nggak dipencet, nggak ditekan botolnya, si madunya nggak akan keluar. Begitupun bisa diterapkan di saus ini. Jadi kalau memang tidak ditekan, dia tidak akan mengeluarkan sausnya. Kecuali ditekan, dia akan mengeluarkan sausnya. Dan untuk meminimalisir saus yang di pinggir-pinggir kayak gini, mungkin ada baiknya ditambahin pinggiran seperti botol kuning yang berada di kanan. Gitu. Kesimpulannya, UI adalah what you see and do when you use a thing, sedangkan UX adalah what you feel when you use a thing. Aku sampai belibet. Maksudnya apa?
UI itu adalah contohnya gini, kalian download aplikasi Gojek. Saat kalian pertama kali ngelihat Gojek, what you see dan apa yang mau kalian lakukan dengan aplikasi Gojek itu adalah sebuah UI. Contohnya ketika kalian mau mesen Gokar, di situ ada button untuk klik pesan sekarang. Itu adalah apa yang kamu lihat dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat hal tersebut. Sedangkan kalau UX, setelah kamu selesai pesan Gokarnya, setelah Gokarnya datang, bisa melihat maps bukan keadaan, berapa lama supirnya akan datang, atau perjalanannya akan ditempuh berapa lama, melihat harganya, dan segala macamnya. Setelah selesai ngasih bintang 5-nya gitu, itu adalah sebuah UX. Apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah menggunakan sesuatu gitu yang artinya dari contoh kita tadi adalah ketika sudah selesai menggunakan aplikasi Gojek. Itu adalah perbedaan sederhana dari UI dan UX. It's a basic. Semoga bisa membuka pikiran-pikiran kalian mengenai apa sih perbedaan dari UI dan UX itu. Goals-nya apa sebagai UI UX designer itu? Goals-nya adalah mendesain aplikasi yang menarik dan mudah digunakan gitu. Terus guys, maksudnya gimana sih menarik dan mudah digunakan? Nanti akan ada contohnya. Aplikasi hits yang mengandung goals ini. Terus pertanyaan banyak orang mungkin ya, bisa nggak sih kalau hanya mementingkan salah satunya, kayak aku pengennya UI aja yang estetik banget pokoknya, tapi aku tidak mementingkan UX. Begitupun dengan UX, aku pengen user pokoknya sampai selesai deh, aku nggak mentingin visualnya kayak gimana. Jawabannya adalah nggak bisa. Why? UX tidak bisa ada tanpa UI, dan UI tidak bisa ada tanpa UX. Jadi tidak mungkin untuk mengatakan mana yang lebih penting, karena dua-duanya sama penting. Saling melengkapi, itu adalah UI UX, walaupun di dalam dunia kerja mungkin akan berbeda, kayak divisi UI UI sendiri, UX UX sendiri, tapi pada hakikatnya mereka akan bekerja secara bersamaan. Mereka akan diskusi, sharing secara bersamaan untuk menentukan jalan terbaik dari sebuah produk. Nah, ini contoh aplikasinya. Siapa yang nggak tahu BCA Mobile dan isu-isu tentang BCA Mobile di tengah nggak ribuan ya, puluhan aplikasi mobile banking yang terbaru, di mana setiap bank punya mobile bankingnya, punya desain mobile bankingnya yang berbeda lah dari BCA Mobile gitu. Apalagi banyak lagi kayak e-wallet yang mengeluarkan bankingnya juga. Tapi si BCA Mobile tetap satu pendirian dan kekeh untuk menggunakan tampilan seperti ini. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang desainnya jelek, warnanya kurang, terus kudet lagi. Karena di zaman yang sekarang kan ada yang bilang kayak lihat dulu aja tampilannya gitu kan. Tapi kita lihat dari sisi yang berbeda. Target usernya bukan milenial, bukan kalian, tapi bukan milenial. Karena kalau milenial cenderung dia akan mementingkan visualnya. Sedangkan kalau yang bukan milenial, let's say orang tua atau yang di atas ya 35 tahun ke atas, dia tuh nggak mementingkan nama UI, yang penting itu aplikasi bekerja dengan baik, bisa mengeluarkan bukti kalau dia habis transfernya cepat, udah sesimpel itu. Nggak mentingin kayak visual-visual yang cantik, warna-warni, dan segala macam, enggak. Terus adalah poinnya tampilan kudet, bukan berarti fiturnya tidak up to date. Terus kita lihat dari rating downloads-nya, sudah 50 juta lebih yang download. Apa iya kita sebagai UI UX designer mau ngubah aplikasi begitu aja dan mengorbankan 50 juta pengguna yang sudah download? Kayaknya itu bakal riskan. Makanya BCA
mengeluarkan aplikasi bukan khusus ya, aplikasi, aku sebutnya aplikasi milenial deh, aplikasi milenial yang namanya adalah Blue. Itu adalah produknya BCA, seperti BCA Mobile, tapi tampilannya lebih estetik dan lebih visualnya lebih oke lah gitu. Itu adalah salah satu strategi yang dikeluarkan oleh BCA untuk mempertahankan usernya. Selanjutnya, aku bakal ngasih tips and tricksnya sebagai UI UX designer. Sebelumnya kita kelompokkan dulu bahwa UI itu adalah cenderung dengan visual taste dan estetik. Lalu kalau UX itu lebih kepada technical skill dan technical skill like logic. Jadi pemikiran logiknya yang maju di UX. Pertama tips UI design dari pemula. Pertama adalah cari dan mulai dari aplikasi yang kamu suka dulu. Bebas aplikasinya apapun lah. Terus yang kedua, boleh desain sama persis dengan aplikasi tersebut. Tujuannya buat apa? Biar kamu paham tentang cara penggunaan toolsnya, cara penggunaan elemen-elemennya, jarak setiap elemennya, itu tujuannya. Nggak apa-apa desain sama persis, orang kita masih belajar juga, asalkan tidak dipublikasikan desain tersebut dan mengatasnamakan pribadi. Itu yang nggak boleh. Lalu yang ketiga, identifikasi setiap aturan UI-nya. Maksud identifikasi itu kayak misalkan, oh warnanya ketika sudah bertemu hijau, dekatnya dengan warna apa lagi ya? Atau mungkin fontnya kalau sudah berukuran 32, lebih baik body fontnya ukuran berapa ya? Itu namanya identifikasi setiap aturan UI. Terus jangan lupa ulangi terus-menerus sampai jago. Lalu, barulah di situ mulai membuat eksplorasi desain UI, ATM, bukan anjungan tunai mandiri, melainkan amati, tiru, dan modifikasi. Bukan lagi amati, tiru, plek ketimplek yang kayak lagi hits ya. Udah bukan lagi di nomor 2, kalian udah melanjutkan step ke explore nomor 5. Jadi ya kalian boleh ngumpulin nih aplikasi apa yang kalian suka, tampilannya yang bagian mana yang kalian suka. Sebentar. Lalu bisa kalian modifikasi di situ. Jadi ditambah-tambahin atau buat versi kalian sendiri, itu yang namanya eksplorasi. Selanjutnya kalau UX, pertama amati dulu dan cari problem yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak lah. Lalu gali lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi sama sekitar kalian. Terus jangan lupa untuk berpikir dan buat solusinya. Apa sih solusi yang bisa kita lakukan dari problem yang ada? Jangan lupa untuk melakukan evaluasi kembali dari solusinya dengan melakukan usability testing ke user. Apakah solusi ini terbaik atau enggak? Kalaupun enggak, kita ulangin lagi tahapannya. Kita evaluasi lagi kira-kira apa yang menjadi hal terbaik untuk mengatasi problem tersebut. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap prosesnya. Itu hal yang penting. Lalu, quotes lagi, semua bisa karena terbiasa. Ulangi lagi, dan lagi. Jangan cuma sekali karena percuma. Selanjutnya ada tools untuk membuat UI UX. Sebenarnya banyak banget toolsnya. Ada Figma, Adobe XD, ada Sketch, ada Adobe Illustrator, ada Photoshop. Sebenarnya banyaklah aplikasi yang bisa untuk mendesain UI UX. Tapi the most popular is Figma. Jadi Figma itu tidak pilih-pilih lah. Mau OS-nya apapun, mau OS-nya Mac OS ataupun Windows. Itu tuh tidak pilih-pilih. Mau laptopnya high quality, mau laptopnya kentang, itu tuh Figma bisa jalan. Karena
berbasis cloud. Kita cari tahu alasannya kenapa sih harus Figma. Pertama, ringan dioperasikannya, karena itu tadi online cloud, terus open source plugin, jadi banyak banget di Figma plugin-plugin yang bisa kita gunakan, dan itu gratis, walaupun ada yang berbayar, tapi banyak juga yang gratis. Carinya itu di Figma Community. Lalu ada juga prototyping, jadi sekaligus tuh software Figma itu bisa desain iya, terus bisa melakukan prototyping juga iya. Lalu multi-platform ini Figma bisa diakses nggak cuma di laptop, bisa di tablet ataupun handphone yang namanya Figma handphone gitu buat ngecek usability testing dan segala macam, itu tuh ada. Lalu handover ke developer, itu tuh mudah banget buat handovernya ke developer, apalagi sekarang ditambah ada fitur Figma yang namanya dev mode. Jadi memudahkan para developer untuk men-slicing desainnya ke codingan. Tapi buruknya dari Figma adalah kadang suka connection issue. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah connection issue. Karena biasanya ini tuh serentak. Apalagi kalau udah server maintenance. Dan itu bakal ya udah kalian nggak bisa buka Figma apapun karena ya lagi di maintenance sama si Figma-nya langsung gitu. Jadi ya udah harap bersabar aja kalau ada permasalahan ini gitu. Itu sih kekurangan dari Figma, nggak banyak lah, lebih banyak kelebihannya. Selanjutnya, cara kerja UI UX designer tuh gimana sih? Pertama aku mau bahas dulu, nggak bahas sih, aku cuman kasih sedikit aja. Karena ini bukan materi utama kita. Ada MOS Framework UI UX Design, atau cara kerja, atau apa ya, metodologi seorang UI UX Design. Pertama ada UCD atau User Centered Design, dan ada yang paling populer yaitu Design Thinking. Lalu ada Agile UX, ada Lean UX, dan ada Information Architecture. Sebenarnya banyak lagi lah macam-macamnya, tapi nggak bisa aku sebutin semuanya di sini. Tapi aku sebutin 5 most framework UI UX design yang populer. Dan aku akan bahas salah satunya, yaitu bahas secara singkat, salah satunya itu design thinking. Design thinking ini ada 5 tahap. Ada empathize, di mana kita akan nge-research dan learn about user. Gimana permasalahan-permasalahan yang ada dari user. Lalu ada define, yaitu mendefinisikan problem dengan create persona dari si user yang sudah kita tentukan atau temukan di tahap empathize. Lalu start generating ideas and solution. Jadi mulai tuh kita keluarin semua ide-ide kita untuk menyelesaikan problem yang ada dan mencari solusi-solusinya. Tahap yaitu ngebuat desainnya, produce the prototype and start experience. Jadi mulai buat flow-nya, flow aplikasi untuk solusinya kayak gimana sih, itu tuh namanya tahap prototype. Selanjutnya adalah tahap testing, yaitu mengumpulkan insight-insight dari produk yang udah kita buat sebelumnya, dan ini bersifat iterasi atau berulang. Misalkan di testing usernya belum puas atau belum bisa menyelesaikan dari problem yang user rasakan, itu bisa ulang-ulang lagi, bisa di-define lagi, di-ideate lagi solusi yang lebih baik, kalau di prototype lagi, pokoknya berulang-ulang sampai menemukan solusi yang terbaik. Elemen dari design thinking tuh apa aja sih? Ada human centered. Jadi memposisikan user tuh benar-benar berada di tengah kita. Jadi ya memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah user, jadi ya usernya harus benar-benar bisa kita kasih solusi. Lalu ada creative and playful.
Jadi harus kreatif untuk membuat ide-idenya, lalu ide-ide gila juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena toh bakal didiskusin lagi sama tim, lalu iteratif yang tadi aku udah bilang, akan terus berulang sampai menemukan solusi yang tepat. Kalau ada kolaboratif, pasti akan berkolaborasi, akan diskusi dan segala macam mana solusi yang akan digunakan dan mana solusi yang tidak akan digunakan. Lalu ada prototype, itu akan mencoba hasil-hasil ide yang sudah didiskusikan oleh tim. Kan kalau ini ribet ya kalau aku ngomong dari empathize sampai testing. Sebenarnya sih kalau dari alur kerjanya sendiri, simpelnya kayak gini, ada masalah, kita inisiatif buat menyelesaikan, lalu ada riset awal. Selanjutnya kita bikin coret-coret, sketching atau wireframing kasar. Selanjutnya baru tuh masuk ke tahap yang namanya UI design. Kita buat yang lebih high fidelity-nya, itu tuh di UI. Dan kita lakuin usability testing. Kita coba ke user, dari tampilan UI yang kita buat, dari UX yang sudah kita pikirkan, apakah berhasil menyelesaikan problem yang ada. Terus kalau misalkan memang berhasil, kita present ke teman-teman divisi yang lain bahwa solusi ini tuh tepat untuk digunakan. Baru deh setelah clear semuanya akan di-develop oleh para developer dan dijadikan sebuah aplikasi atau website gitu. Atau bisa disebut dijadikan sebuah produk. Role job-nya ada yang namanya UX researcher, ada UX writer, ada UX designer, dan ada UI designer. UX researcher tuh kayak si tukang riset dan PDKT dengan pengguna, hebat dalam mengamati, menganalisis, serta mengolah data jadi insight untuk kepentingan produk. Nah, kalau yang punya jiwa-jiwa kepo atau jiwa-jiwa yang suka ngobrol gitu, itu tuh mungkin cocok nih jadi seorang UX researcher. Selanjutnya kalau UX writer, si tukang nulisnya nih, mereka ahli kayak buat tulisan yang interaktif, singkat, padat, dan jelas. Kalau nggak ada mereka, user akan bingung dalam petunjuk penggunaan produk. Contohnya kayak guideline, terus kayak sekecil nama button kayak klik sekarang atau beli sekarang, itu tuh bakal dipikirin banget sama si UX writer. Karena berpengaruh ke psikologi dari usernya. Selanjutnya ada UX designer, si tukang perancangnya nih, ahli membuat rancangan yang sederhana kayak sketch kasar atau pikiran-pikiran yang kasar yang di otaknya dia tuangkan gitu. Itu tuh seorang UX designer, ringkas dan memudahkan pengguna untuk melakukan tugas dan produk. Kalau nggak ada mereka nih, user bakal bingung dalam menyelesaikan alur atau tasknya. Biasanya UX designer ini lebih cenderung membuat flow. Baru deh si UI designer, si paling visual. Mereka membuat tampilan aplikasi jadi enak banget buat dilihat sesuai dengan komposisi warna, ukurannya pas. Kalau nggak ada mereka, tampilan suatu produk bakal berantakan dan nggak nyaman buat dilihat. Iyalah, masa cuma sampai di UX kan? Dari sketch kasar terus kita kasih ke user gitu kan, apa nggak bingung itu user gitu. Jadi itulah fungsi UI UX designer, saling membantu. Sekarang kita masuk ke inti dari industri UI UX designer. Ini adalah sebuah meme yang mungkin buat kita nggak ngantuk kali ya, tentang industri-industri yang ada di UI UX designer beserta mitos-mitos dalam dunia industri. Terus apa yang harus dipersiapkan? Pertama adalah keterampilan yang harus dimiliki dari kalau mau. Aku bilangnya kalau mau ya, karena mungkin nggak semua di sini mau terjun ke UI UX designer. Tapi kalau mau terjun di UI UX designer, kalian paling enggak harus punya kayak komunikasi visual. Komunikasi visual itu apa?
kayak tahu estetika dari sebuah warna, dari ukuran-ukuran button, font, dan segala macam. Itu namanya komunikasi visual. Lalu punya jiwa yang riset banget gitu loh. Pokoknya kayak bener-bener kalau mau lakukan apa tuh di riset dulu apakah tepat atau enggaknya. Selanjutnya harus punya keterampilan dalam wireframing dan prototyping. Jadi ketika sudah menemukan solusi, kita coba buat sketch kasarnya dulu atau berbentuk wireframing kasar. Selanjutnya kita buat flow-flow sederhana, inti-inti dari aplikasinya itu bakal kayak gimana. Itu yang namanya wireframing dan prototyping. Selanjutnya ada berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya pasti harus ya. Ini juga walaupun di dunia manapun pasti tetap harus namanya berkomunikasi dan berkolaborasi. Next step-nya biasanya ya, ini aku ngomong biasanya, ada interview dan assignment. Assignment ini biasanya bisa sebelum atau setelah interview biasanya. Assignment ini kayak tugas, kayak case study deh bisa disebutnya. Jadi kayak kita calon nih, kita harus ngerjain case study, dimana nanti case study ini tuh kayak ngerjain ujian aja. Problemnya kita harus selesaiin, ada sebuah cerita dan segala macam. Itu biasanya di assignment UI UX. Tapi ada tipsnya nih untuk mengerjakan assignmentnya. Pertama, kalau misalkan ada sebuah cerita, please jangan kasih solusi di awal atau jangan berhipotesis terlebih dahulu. Jangan nebak-nebak. Kalian bisa baca ulang berkali-kali. Karena kalian kalau nebak-nebak bisa jadi tebakan kalian itu salah dan gak tepat nantinya. Jadi tipsnya adalah jangan kasih solusi di awal dan baca berkali-kali dulu dari case study yang ada yang dikasih. Lalu lakukan riset yang cukup. Jangan asal-asalan riset juga. Dan karena kalian kan lagi mencari work experience gitu ya. Jadi jangan asal-asalan melakukan risetnya. Terus yang paling penting juga adalah cari tahu siapa target usernya dari masalah yang ada. Jangan sampai kalian salah ngasih target user. Misalkan case tadi yang ada adalah gimana cara mencari rumah gitu kan. Berarti kan usernya itu untuk umur sekitar 25 ke atas. Jangan sampai target usernya malah anak SMP, anak SMA, kan itu nggak tepat. Jadi harus cari yang tepat. Selanjutnya jangan lupa untuk dokumentasiin sama kayak tadi yang aku bilang. Jangan lupa untuk dokumentasiin setiap cara berpikir kalian. Cara dokumentasinya gimana? Kalian ketik aja di Word nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya Notion, di Notion nggak apa-apa. Kayak misalkan day one, saya ngapain dan segala macam. Terus saya ngelakuin apa, hasil dari yang saya lakuin itu apa. Gitu aja, nggak apa-apa kayak cerita. Dan jangan lupa untuk take a picture. Jangan lupa untuk foto setiap dokumentasi yang ada. Karena itu bisa nambahin bukti-bukti bahwa kalian emang benar-benar ngelakuin riset itu. Selanjutnya buat desainnya dan prototype. Pasti ya, kayak nggak cuma ngasih solusi doang nih, kita harus buat layout dari aplikasi atau websitenya nanti bakal kayak gimana ya, flow-nya bakal kayak gimana ya, itu. Nah, buat yang terakhir, uji coba atau testing itu opsional. Tergantung dari berapa lama waktu yang dikasih HR kepada kita untuk menyelesaikan case study-nya. Kalau memang waktunya terbilang lama dan cukup untuk melakukan testing, silakan lakuin testing. Itu bagus karena untuk benar-benar menguji apakah solusi kita berhasil atau enggak. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, karena bakal dinilai dari cara kalian berpikir di riset awal dan dari hasil desainnya itu. Terus posisi UI UX designer tuh ada di mana sih? Itu apakah bekerja
sendiri, apakah posisinya yang paling atas atau posisinya terpinggirkan dan segala macam. Posisi UI UX itu berada di tengah-tengah atau yang disebut sweet spot area. Jadi UI UX design itu harus bisa berada di tengah-tengah antara IT, si developernya, atau user, si customernya, atau di bagian bisnis. In case, contohnya kayak gini. Misalkan kita disuruh buat aplikasi. Aplikasinya udah bagus banget, tapi user ternyata tidak suka dan tidak bisa menyelesaikan problemnya. Itu bakal timpang dan itu bakal gagal. Terus misalkan di tim IT-nya animasinya banyak banget, itu nggak bisa di-develop semua. Nah ini biasanya nih yang suka berantem antara tim IT dengan tim UI UX. Kalau bisa tuh dibicarakan apakah ini bisa di-develop atau tidak, apakah ada solusi lainnya atau enggak. Itu pentingnya dari komunikasinya. Terus dari segi bisnis, jangan sampai cuma mentingin user satu, tapi nggak mentingin dari sisi yang lainnya. Terus, jadi kita harus berada di tengah-tengah. Jadi adil nih semua. Bisnisnya dapat, usernya puas, IT-nya juga nggak pusing jalaninnya. Gitu. Buat tips terakhir dari materi ini, pertama, jangan takut untuk explore. Kedua, jangan lupa untuk lakukan terus-menerus. Ketiga, punya style pribadi boleh, tapi kalau misalkan ada request style, dipelajari aja gitu. Terus jangan sungkan nih buat minta feedback. Biasanya gini nih, kayak orang nggak mau dikritik dan segala macam ya, tapi untuk UI UX, kalian nggak boleh takut buat dikritik, atau bahkan kalian aja yang minta feedbacknya. Selanjutnya yang kelima, buat portfolio kamu. Jadi di dalam ini nih, kalau kalian interview misalnya ditanya kayak, nih pengalaman apa? Terus itu kalian bisa cantumin aja portfolio kalian kalau memang kalian belum memiliki work experience. Jadi di situ bisa dinilai tuh cara berpikir kalian. Itulah pentingnya portfolio, karena aku pun first work experience-ku ya dari portfolio. Kalian share aja kayak di Dribbble, di Behance, di LinkedIn, atau Instagram pun nggak masalah. Yang penting dokumentasinya lengkap. Gitu. Itu bisa aku sampaikan. Semoga nggak ada putus-putus tadi dan semoga bisa dipahami. Sebelum aku tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan by chat atau mau on mic, silakan. Aku juga udah ngirim di chat buat feedback dari sesi ini. Dan aku juga ngasih sedikit oleh-oleh buat kalian. Di situ ada link-link bermanfaat, kumpulan link bermanfaat yang bisa kalian gunain. Dan feel free kalau mau menghubungi aku lewat apapun bebas. Oke, aku tunggu sampai 16-17 kali ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin mau ditanyanya lewat chat pribadi pun nggak masalah.
Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, aku next lagi. Aku mau nyampein terima kasih dulu buat yang udah hadir. Tes aku juga mau ngasih info makasih buat yang udah hadir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan aku juga mempunyai satu webinar lagi yang namanya The Power of Body Language. Jadi di situ nanti kita bakal belajar gimana sih cara membuat body language atau bahasa tubuh yang tepat dalam public speaking. Itu next webinarnya. Aku harap kalian bisa hadir juga. Dan apa lagi ya? Oh ya, next slide aja deh. Terima kasih aku ucapin sekali lagi. Kalau mau reach out aku lebih dalam bisa Instagramku, LinkedIn-ku, atau mau lihat portfolioku juga boleh. Aku sudah cantumkan di link chat. Dan aku juga minta jangan lupa buat kasih aku feedback untuk sesi hari ini. Supaya aku untuk sesi berikutnya bisa jadi pembelajaran buat aku ke depannya. Dan di sesi-sesi berikutnya. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.